Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata ma'wal li'ibadihis salihin walladzi ja'alan nar ma'wal li'ibadihil kafirin wat talihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surat Az-Zumar ayat 53. Para pengurus baik yayasan maupun pengurus masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatiz, para hujjaj, para tokoh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk memasuki hari-hari di bulan Ramadan, kesempatan kesehatan jasmani dan rohani, kesempatan untuk hidup di dunia dengan membawa keimanan dan keislaman, dan masih banyak lagi kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Maka sepatutnya kita mengirimkan salawat serta salam kepada beliau dengan harapan agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua curahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini Allah Subhanahu wa taala telah titipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, maupun agama yang hari ini kita jalani, semuanya ditauladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan utusan yang terbaik bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur, karena Allah telah menurunkan begitu banyak rahmatnya kepada kita. Kalau bukan karena rahmat Allah, dan kalau tidak ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di manakah kita nanti ketika kita masuk ke dalam alam akhirat? Apakah kita bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita? Barangkali ini perlu kita hayati dalam-dalam. Apakah betul kita bisa masuk ke dalam surganya Allah hanya dengan amalan-amalan yang mungkin amalan kita sangat sedikit dibandingkan dengan dosa-dosa kita? Atau bisakah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencintai kita?
sehingga Rasulullah SAW tidak mengulurkan tangannya memberikan syafaat kepada kita. Apakah betul kita akan bisa menikmati jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka setelah kita bertahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu berusaha untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena dengan cara inilah kita berusaha untuk mendapatkan karunia kebahagiaan, bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini dengan segala kesempurnaannya. Allah yang memiliki kekuasaan, Allah yang mengatur alam, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi raja dari berbagai macam raja di dunia. Malikal mulk, dia berkuasa, dialah yang mengatur, dialah yang memiliki, dan dialah yang maha memberikan segala sesuatu kepada hamba-hambanya. Artinya kalau kita melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, la yakhlu min rahmatillah, tidak ada satupun yang tidak berdasarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sekarang kita bisa mendesahkan napas kita, padahal kita tidak tahu detik ini aliran darah kita itu tekanannya berapa yang begitu derasnya di dalam tubuh kita. Udara yang kita hirup itu masuk ke dalam seluruh tubuh kita melalui cara-cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan dari sejak kita lahir sampai hari ini. Jadi kalau kita menghitung amal kita dengan karunia napas kita saja, barangkali karunia napas ini lebih banyak daripada amal kita. Maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu besar di dalam kehidupan kita. Tapi banyak di antara manusia yang sampai hari ini masih belum menyadari akan rahmat Allah, sehingga banyak sekali kebaikan Allah disia-siakan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di antaranya dalam surat Al-Mulk, Allah menyampaikan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat mausul alladzi itu untuk menjelaskan kekuasaannya. Dia ala kulli syai'in qadir, khalaqal mauta wal hayat, khalaqa sab'a samawat, ja'ala al-arda dalulan. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan sedemikian banyak, dan sedemikian banyaknya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbicara tentang Rahman dan Rahimnya Allah. Tapi banyak di antara manusia yang masih sampai hari ini merasa bahwa hidupnya karena kehebatan dirinya, bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sosok-sosok manusia yang gagal seperti ini direkam di dalam Al-Quran, seperti apa yang dilakukan oleh Qarun, apa yang dilakukan oleh Fir'aun, apa yang dilakukan oleh Namrus, apa yang dilakukan oleh Haman, dan masih banyak lagi manusia-manusia yang tidak memahami rahmat Allah, sehingga dengan itu mereka menjadi manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita berusaha untuk mengecek bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita yang sering kita sia-siakan. Allah menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi, ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai manusia. Ya ibna Adam, wahai anak Adam,
jikalau kalian datang kepadaku dengan membawa segumpal dosa atau segunung dosa, dan kalian datang kepadaku dan meminta ampunan, aku ampuni. Ya. Bahkan ketika berbicara tentang jarak, ya wahai anak Adam, jikalau kalian datang kepadaku dengan cara berjalan, aku akan mendatangimu harwalatan, dengan cara yang lebih cepat dari itu. Jadi kalau bicara tentang kuantitas dan kualitas cinta Allah kepada kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan cinta Allah kepada kita. Kalau kuantitas tadi bicara tentang dosa yang banyak, yang setumpuk, yang bergudang-gudang, ya, selama la tusyrik bi syai'a, tidak berbuat kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan begitu murahnya memberikan ampunannya kepada kita. Jadi dosa yang besar itu kalau kita akui dan kita minta kepada Allah, Allah akan selalu memaafkan kita dan mengampuni kita, sebesar apapun itu. Kalau kita mendengar hadis tentang 99 orang yang sudah dibunuh, kemudian dilengkapi dengan satu orang dan kemudian menjadi 100, bagaimana akhir dari hadis tersebut? Malaikatur rahmah akhirnya mendapatkan izin dari Allah untuk membawa orang yang penuh dengan dosa ini menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi banyak di antara manusia yang masih lupa dan menyia-nyiakannya. Maka pada kesempatan pagi hari ini, mari kita berusaha untuk melihat apakah kita termasuk orang-orang yang bisa memaknai dan menjalani rahmat Allah dengan sebaik-baiknya, atau kita menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jikalau kita berusaha untuk menghitung-hitung satu nikmat Allah saja, la tuhsuha, tidak akan pernah kita mampu menghitungnya, apalagi menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang rahmat Allah, innalillahi mi'atur rahmah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 tingkatan rahmatnya. Jadi mi'atur rahmah ini adalah al-adad, angka. Kadang di dalam sebagian ayat Al-Quran Allah menyebut al-adad itu ya yadullu alal kathir, tapi ada angka yang memang menyebutkan tentang angka tersebut. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan ini adalah angka yang betul-betul angka. Inna lillahi mi'at rahmah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Unzila minha wahidah fid dunya, diturunkan di antara 100 rahmat itu satu di dunia ini. Yatanawal min hadir rahmah, kemudian yang dapat dari rahmat ini minal insi wal jinni wal bahaim wal nabatat wal jamadat, yang mendapatkan rahmat Allah yang satu yang Allah turunkan di dunia ini, itu tersebar rahmat itu begitu kuatnya ke dalam ciptaan Allah, baik jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan benda-benda mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan, satu dibagi untuk 8 miliar manusia hari ini, kemudian dibagikan kepada miliaran pohon yang hari ini ada yang berkembang, ada yang sedang tumbuh, ada yang begitu tingginya, dibagi juga kepada seluruh binatang yang ada di udara, binatang yang ada di darat, binatang yang ada di tanah,
binatang yang ada di lautan, dibagi juga kepada benda-benda yang ada, gunung-gunung. Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya. Ya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan gunung, di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Gunung akan hancur ketika Allah Subhanahu wa taala berikan amanah Al-Qur'an yang sedemikian hebatnya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini adalah bagian yang kita rasakan, satu rahmat di antara 100 rahmat yang Allah berikan. Lalu di mana 99 rahmat yang akan kita dapatkan sedangkan Allah memiliki 100? Maka Allah akan menyimpannya dan memberikan kepada kita di yaumul akhirah, di hari kiamat, di hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan segala sesuatunya yang terbaik bagi kita. Maka kalau kita berusaha untuk menghitung-hitung rahmat Allah syamilun fi kulli fununil hayat. Rahmat Allah itu masuk ke seluruh aspek kehidupan kita. Dari sejak kita bayi di dalam janin orang tua kita, sampai kita lahir, sampai kita bisa berjalan, sampai kita kemudian tumbuh dewasa, sampai kemudian kita menua, sampai kemudian kita sudah sangat sepuh dan hampir meninggalkan dunia, sampai kita meninggal dunia. Kalau kita beriman kepada Allah, maka yang didatangkan oleh Allah bukan malaikatul azab, tapi malaikatul rahmah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat An-Nazi'at, malaikat rahmah itu yang seperti apa? Wan nasyitati nashta. Dan demi malaikat yang mencabut nyawa orang yang beriman dengan sangat lemah lembutnya. Rahmat Allah yang begitu besar terkadang diisi dengan perasaan takabur. Rahmat Allah yang begitu besar diisi oleh manusia dengan sikap hasud. Rahmat Allah yang begitu besar diisi dengan sikap-sikap yang buruk, bukan diisi dengan hal-hal yang baik. Ya, karena kalau kita bicara tentang yang baik, nilai-nilai, ya, ada keimanan, keislaman, keihsanan, ya, ada keikhlasan, ada ketawakalan, ya, ada qanaah, itu nilai-nilai kebaikan. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita agar kita bisa semua kehidupan ini dengan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Tapi banyak di antara kita yang melakukan addaduhu aididdu, sesuatu yang berlatar belakang berbeda. Ya, yang harusnya kita ikhlas, kemudian kita jadi tidak ikhlas. Yang harusnya kita syukur, banyak yang kufur. Yang harusnya dia menjadi seorang muhsin, dia menjadi orang yang mukhti. Yang seharusnya dia menjadi seorang yang mukmin, dia lebih memilih menjadi orang kafir. Artinya begitu banyak karunia yang Allah sudah berikan kepada kita, sedangkan banyak juga di antara kita yang telah menyia-nyiakannya. Secara statistik, kalau kita lihat umat Islam di dalam berbagai macam data statistik yang kita lihat, di tahun 2019 sampai 2020 di antara 8 miliar manusia, umat Islam di saat itu berangka 1,7 miliar manusia yang beriman kepada Allah, yang di situ disebut Islam Ahlus Sunnah. Kemudian 2021, 20, 21, 22, 23 itu terjadi increase, terjadi peningkatan sedemikian rupa. Artinya Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, semakin banyak terasa bagi penduduk manusia yang ada di dunia ini. Tapi kalau kita lihat, banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tercerabut di dalam kehidupan kita disebabkan karena apa yang kita lakukan. Contoh sederhana saja. Di antara salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu memberikan keberkahan kepada hamba-hambanya. Tadi kita sudah lihat, tabarakalladzi biyadihil mulku.
Artinya Allah yang maha kuasa, Allah yang memiliki keberkahan, Allah bisa memberikan keberkahan kepada hambanya karena biyadihil mulku, di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya ini Allah bisa memberikan apa saja melebihi daripada kapasitas dan kemampuan dari seorang manusia. Tapi ada hal yang menjadikan keberkahan itu hilang. Seandainya kita melihat di dalam beberapa riwayat tentang apa saja yang menjadikan keberkahan itu tercerabut dari sebuah rumah tangga. Contohnya ketika ada seseorang yang makan penuh dengan kemubaziran, itu keberkahannya Allah cabut. Kalau ada orang yang berbuat dosa di rumah tersebut dan kemudian dosanya begitu besar sehingga dia tidak pernah dinasehati, itu bisa tercerabut keberkahan dalam rumah. Apabila di sebuah rumah ada sebuah perzinahan, maka keberkahan di rumah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bahwa rahmat Allah itu curahannya sedemikian besarnya, tapi banyak manusia yang berusaha untuk menutup rahmat Allah dengan kemaksiatan dan dosa-dosanya. Nah, kalau kita lihat bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat besar, yang Allah sudah berikan nikmatnya sedemikian hebatnya, tapi kalau kita lihat yang memutuskan rahmat Allah, padahal Allah tidak pernah memutuskannya kecuali mereka melakukan itu dengan dosa-dosa mereka. Anggaplah di dalam hidup ini melihat kepada diri kita masing-masing, ya, betulkah kita ini sudah terbebas dari dosa-dosa kita? Terkadang kita kalau mengingat dosa-dosa kita itu terlalu besar, kita itu kadang-kadang merasa malu dengan diri kita sendiri ketika dosa yang ada dalam diri kita ini belum sempat kita taubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah inzalul Quran, Allah menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran kitabur rahmah. Al-Quran itu adalah kitab yang merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk lillati hiya aqwam, petunjuk yang paling efektif, petunjuk yang paling efisien. Efektif dari sisi kualitas amal kita, efisien dari sisi waktu. Jadi kalau hidup kita menggunakan Al-Quran sebagai referensi dan tujuan hidup kita, panduan hidup kita, maka hidup kita pendek atau panjang umur kita selama tahta zillil Quran, di bawah bayangan Al-Quran dan kita mengikutinya, maka itu yahdi lillati hiya aqwam, merupakan bentuk tanda rahmat Allah untuk menjadikan petunjuk Allah ini begitu kuatnya untuk kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, wa min ahdafihi hiya rahmatullah, di antara tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an ini untuk membuktikan rasa cinta Allah kepada kita, sedangkan kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan kita, menghidupkan kita, memberikan jatah umur kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan alat transformasi nilai dari Al-Quran sampai kehidupan kita. Allah berikan kepada kita as-sam'a wal aql. Tapi banyak manusia yang tidak menggunakan as-sam'ah dan al-aql untuk bisa memahami Al-Quran yang merupakan lillati hiya aqwam, merupakan petunjuk dari Allah yang sangat-sangat efektif dan efisien ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan bahwa di dalam surat Muhammad Allah sampaikan ayat yang berbunyi afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Bahkan tidak mentadabur Quran, atau memang hati kalian
sudah terkunci rapat dari semua itu. Am ala qulubin aqfaluha, atau sudah terlanjur rapat ya, sudah terlalu banyak penutup-penutup hati ini sehingga Al-Quran yang begitu hebatnya tidak bisa mempengaruhi sedikit pun dari kehidupan kita. Al-Quran Allah turunkan di hari yang mulia, di malam yang mulia, melalui Nabi yang mulia, di bulan yang mulia. Apakah ada pengaruh? Kalau itu tidak terpengaruh sama sekali kepada kita, am ala qulubin, atau mungkin memang hatinya sudah terlanjur terkunci. Artinya bahwa yang menjadikan rahmat Allah melalui Al-Quran itu bukan karena Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kita, tapi kadang-kadang kita sudah menguncinya rapat-rapat. Maka para ulama mengatakan, ya, di sini ada seorang profesor ya, Abdul Salah Fatah, beliau mengatakan bahwa wa min aqfalil qulub, dan di antara kunci-kunci hati yang menyebabkan kenapa Al-Quran itu tidak bisa terasa rahmatnya di dalam hati kita, yang pertama adalah kathratus syahwat, terlalu banyak syahwat yang diumbar. Hidup ini memang Allah berikan ya, zuyyinal hubbus syahwat, tapi syahwat ini ujian yang Allah berikan kepada kita, maka ya kita berusaha untuk mengendalikannya. Ya, kata Rasulullah SAW bahwa ya la yu'minu ahadukum ya hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mampu menjadikan hawa nafsunya di bawah dari apa yang Rasulullah bawa, yaitu syariat Allah. Jadi kalau hawa nafsu itu masih di atas daripada syariat Rasulullah, syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya dia belum memiliki iman yang sempurna. Hatta yakun hawahu taba'an ay tabi'an lima ji'tu bihi. Maka syahwat ini menjadi pengunci hati dari indahnya Al-Quran, dari rahmat Allah. Yang kedua adalah kathratul ma'asi, terlalu banyak berbuat kemaksiatan. Jadi Allah memberikan Al-Quran, menurunkan Al-Quran untuk kita pahami sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Tapi Al-Quran ini kita kunci dari hati kita sehingga Al-Quran ini tidak masuk ke dalam kehidupan kita. Dan di antara pengunci keduanya adalah kathratul ma'asi, karena kita terlalu banyak berbuat maksiat. Makanya di antara salah satu penyesalan orang-orang kafir di dalam surat Al-Mulk yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir. Ya, seandainya kami dulu hidup di dunia menggunakan pendengaran kami dengan baik dan benar, menggunakan ya akal kami dengan baik dan benar, makunna, tidak mungkin hari ini kami menjadi penghuni neraka sa'ir. Tidak mungkin, kata mereka. Artinya mereka menyadari ketika mereka menyesali rahmat Allah yang begitu besarnya, ditutup telinganya, ditutup akalnya, sehingga dia tidak bisa mentadabburi Al-Quran, dan di saat itulah hatinya menjadi terkunci. Maka kasratul ma'asi salah satu kunci yang berbahaya bagi hati manusia. Kemudian yang ketiga adalah kasratul la'abi, terlalu banyak bermain-main. Dalam dunia ini semuanya menjadi permainan. Di dalam membangun keluarga dengan cara bermain-main, membangun agama dengan cara bermain-main, ya, membangun nilai-nilai kebaikan dengan cara bermain-main. Semua jadi permainan, bahkan sampai sesuatu yang tidak layak untuk dipermainkan menjadi permainan. Kenapa? Karena saking senangnya bermain-main. Kathratul la'ab. Maka rahmat Allah yang diturunkan kepada kita, di antaranya dengan Al-Quranul Karim, banyak di antara kita yang tidak bisa menikmatinya disebabkan hati kita hampir seluruhnya diisi dengan permainan, sehingga ayat Allah menjadi tidak masuk ke dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat disebutkan di dalam buku tersebut, at-ta'amul ma'al Quran,
bahwa yang menyebabkan rahmat Allah dalam bentuk Al-Quran yang harusnya masuk dan meresap dalam hati kita dan kemudian ternyata tidak masuk dan kita tidak rasakan, diantaranya adalah karena hubbud dunia, karena terlalu cinta terhadap dunia. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalimat dunia, hayatud dunia, itu setidaknya kita temukan sampai 55 kali, 56 kali penyebutan kalimat dunia. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalimat akhirat itu sekitar 110 sampai 113. Jadi situ ada walal akhirah, ya akhirat. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa, itu ada sampai 116, sedangkan 113. Sedangkan bicara tentang kehidupan dunia hingga 56 kali. Kalau kita lihat dari sisi perbedaannya, perkataan akhirat itu tidak menggunakan kalimat hayatul akhirah, sedangkan perkataan dunia selalu disandingkan dengan hayat. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, ya, wabil akhiratihum yuqinun, bukan dengan wabil hayatil akhirahum yuqinun. Apa perbedaan antara kalimat hayat ad-dunya dengan al-akhirah? Hayatud dunya, hidupnya manusia di dunia ini itu penuh ujian, penuh cobaan, ya, penuh Allah berikan pernak-pernik kehidupan sebagai bentuk bahwa manusia di dunia ini dia hidup, dia bergerak, dia berusaha, dia berikhtiar. Allah berikan semuanya kepada manusia untuk melakukan hal itu. Ketika malaikat maut datang menjemputnya, maka di situ tidak ada lagi hayat bagi mereka, karena yaumul dzalikal yaum bada'a yaumul jazaa'i wath thawab. Hari itu sudah lagi bukan manusia diberikan kebebasan untuk memilih, saya mau makan, saya mau tidur, saya mau puasa, saya tidak mau puasa, saya mau main. Itu hayatud dunya. Sedangkan wa fil akhirah kullu min daqaiqil akhirah, semua dari kejadian akhirat itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan. Setelah dia sakaratul maut, dibawa ruhnya, ya, bil hanut, kemudian dibawa, kemudian diletakkan kitabnya, setelah itu dikembalikan ke dalam alam barzahnya, setelah itu dia datangi oleh malaikat, setelah itu dia mendapatkan naimil kubur, setelah itu kemudian dia menunggu datangnya hari kiamat, setelah itu kemudian semua dunia hancur, setelah itu kemudian mereka dibangkitkan, ada yang dibangkitkan wajahnya bercahaya, ada yang dibangkitkan wajahnya hitam gulap gulita, ada yang dibangkitkan wajahnya seperti binatang, ada yang dibangkitkan wajahnya sedemikian rupa, dan kemudian dibawalah menuju padang mahsyar. Di padang mahsyar pun selama ratusan tahun begitu banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Ada fenomena di mana matahari sangat dekat, ada fenomena di mana para nabi dan rasul didatangkan oleh umatnya untuk meminta syafaat, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'anna lahu syafa'atul uzma, karena beliau memiliki syafaat yang uzma. Itu semuanya sudah diatur di dalam kehidupan akhirat. Sedangkan di dalam dunia ini ada orang yang pergi sholat, ada orang yang tidur di rumahnya, ada orang yang berusaha untuk saum, ada yang kemudian berpesta pora hari ini, karena itu hayatud dunia. Sedangkan hayatul akhirah kulluha muaqqatah, muayyanah. Dalam kehidupan akhirat semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Kalau orang itu di dunia dalam kehidupannya dia sukses, maka Allah akan berikan yang mudah-mudah. Dari sakaratul mautnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan, ya, ketika dia di alam barzah diberikan kemudahan, ketika dia dibangkitkan diberikan kemudahan, ketika dikumpulkan di padang mahsyar diberikan kemudahan, ketika yaumul hisab, yaumul mizan, Allah berikan kemudahan. Kenapa? Karena kehidupan dunianya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ar-rohatu la tunaru berroha. Kalau kita ingin hidup senang, tidak bisa didapatkan dengan senang-senang, dengan main-main. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan kita di akhirat, maka di dunia ini kita harus selalu berusaha untuk berjuang untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Berarti kalau kita mengatakan menyembah kepada Allah, kita mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu satu rahmat Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Coba mari kita lihat di dalam hati kita. Apakah keringat yang keluar selama ini di dalam tubuh kita, keringat ini mustanidan ilal Quran aula? Keringat ini keluar karena Quran atau tidak? Apakah kita capek, kita letih, bahkan kita mungkin keluar darah, ya, kalau berjuang? Apakah itu karena berdasarkan ajaran Quran atau tidak? Kalau Al-Quran mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, sungguh pasti kami akan berikan kepadanya petunjuk dari jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Sederhananya, kita membangun masjid ini begitu indah. Adakah keringat kita di antara pembangunan masjid ini? Barangkali kita berinfak, barangkali kita bersedekah, barangkali kita membantu, kita hibah, kita wakaf. Harta yang kita cari berhari-hari, berbulan-bulan, setelah ada di genggaman kita, kita wakafkan. Itu bulanan keringat kita mengucur. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita menghibahkan, menginfakkan harta kita itu berdasarkan dari ayat Al-Quran yang telah mengajarkan kita, sehingga kita bisa melakukan itu penuh dengan keikhlasan atau tidak? Kenapa? Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa diniatkan khalisan lillah, maka khawatirnya menjadi haba'an membatha, sesuatu yang mengepul begitu saja dan tidak ada artinya. Ya, karena di dalam Al-Quran Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita dalam hidup ini untuk berbuat apa saja, tapi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita wa ma umiru illa, ya, dan Allah tidak memberikan perintah kepada kita kecuali kita berusaha untuk bagaimana mengibadahkan atau menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara ikhlas dalam beragama. Maka pertanyaan tadi, sudahkah kita membangun keluarga kita dengan keringat yang sumber motivasi keringat ini datangnya dari Quran dan hadis Rasulullah? Sudahkah kita meletihkan diri kita pergi pagi pulang sore, di mana kita mungkin letih, capek dan berkeringat, di mana keringat itu mustanidan, didasari karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika saya belajar di luar, saya pernah tidak makan 2 hari 2 malam. Bukan karena tidak ada makanan, tapi karena tidak ada uang di kantong. Sudah sakit, tidak punya uang. Saat itu masa ujian. Jadi kalau masa ujian itu kan pelajarannya masing-masing, sehingga saya tidak ada yang dimakan. Ketika itu hampir ada rasa putus asa. Apakah ini hari terakhir saya kira-kira di negeri orang? Kalau saya meninggal di sini, kira-kira saya mau dikuburkan sama teman-teman saya tuh di mananya ya? Kebetulan saya belajar di Pakistan, di Islamabad. Jadi saya berpikir di belakang dari asrama saya itu ada bukit namanya Margala. Ya, saya dikuburkan di blok yang sebelah mana gitu. Karena sudah merasa kayaknya antara hidup dengan ajal itu sangat dikit sekali. Nah, tapi tiba-tiba jam 2 malam ada anak seorang tokoh, ya, tokoh ya ulama lah, anak seorang ulama, ya, ulama besar, ya. Dia malam itu dibuat oleh Allah menjadi tidak betah. Jadi dia tidak betah di negeri orang, dia pengen pulang. Dan dia berpikir saya harus curhat kepada seseorang malam ini, kalau tidak mungkin saya akan stres. Maka dicari nama-nama yang akan didatangi, ternyata Allah menentukan saya tempat.
Dia berpikir, kalau saya ingin bertemu, minimal saya harus bawa sesuatu. Dibawalah makanan ke kamar saya jam 2 malam. Itu setelah saya tidak makan 2 hari lamanya. Kemudian dia ketok pintu, dia manggil saya, Cak, boleh saya masuk? Saya bilang boleh, tapi buka pintu sendiri, semua bergerak sendiri. Saya sedang berbaring. Tapi saya tidak bilang saya sedang lapar, saya hanya bilang sedang berbaring. Kemudian dia bilang, Cak, saya dari tadi sore kepikiran, tidak bisa tidur, tidak bisa apa-apa. Saya merasa bahwa saya harus ngomong. Kemudian saya bilang, silahkan kamu ngomong apa saja di ruangan ini kamar saya sendiri. Itu ada rice cooker, ada dispenser, apa saja kamu silahkan bikin, tapi tidak ada barangnya. Artinya ada rice cooker tapi tidak ada nasinya. Ya, ada dispenser tapi tidak ada kopi, tidak ada tehnya. Akhirnya dibuat sendiri, dibuatkan buat saya. Setelah saya bisa bergerak, barulah kemudian dia bercerita. Saat itu saya membayangkan pergi ke negeri orang, nekat, tanpa uang, kemudian belajar, kemudian sakit, seakan-akan pada saat itu Allah sedang memberikan begitu beratnya. Tapi ketika mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala ini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Saya ingat barangkali dosa saya terlalu banyak, atau mungkin karena faktor hal yang harus kita kembalikan kepada diri kita. Tapi Allah, taqnatu min rahmatillah, jangan pernah engkau berputus asa dengan rahmat Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bantuan-bantuan min haitsu la yahtasib. Ya. Dan ada ayat yang mengiang-ngiang terus ketika terasa letih ya dalam berjuang, mungkin di negeri orang tidak ada beasiswa kecuali beasiswanya dari Allah. Maka yang ada pada saat itu adalah bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat yang selalu memotivasi itu adalah surat Al-Ankabut yang tadi saya baca. Jadi kalau saya berjalan kehabisan ongkos sedangkan perjalanan jauh, maka walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ketika kelaparan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ketika diusir oleh profesor dalam bimbingan tesis, ya, ini tesis kamu, ya, musmafhum, ya, ulang lagi, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ternyata ayat-ayat Allah ini memotivasi, dan itu artinya kita mau berletih-letih, bercapek-capek, tapi kita selalu berpegang terhadap ayat Allah, sehingga rahmat Allah saat itu terasa begitu besar. Kenapa? Karena setiap kita meminta kepada Allah, Allah berikan itmi'nanul qalam. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, di bulan Ramadan ini Allah sudah berikan 365 hari, 1 tahun bagi kita. Ya. 365 hari ini sering kita pakai dengan dosa-dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kepada kita. Jangan sampai 365 ini diisi dengan dosa-dosa. Maka Allah berikan 29 atau 30 hari di antara 12 bulan ini, ada bulan yang Allah turunkan di dalamnya rahmat, Allah berikan maghfirah, Allah berikan inayahnya, Allah berikan begitu banyak hidayahnya, yaitu dengan bulan Ramadan ini. Maka artinya di antara rahmat Allah selain Al-Quran yang Allah sudah berikan kepada kita, Allah dengan cintanya dan kasih sayangnya telah memberikan kepada kita rahmatnya dalam bentuk ibadah syahrul Ramadan. Lagi-lagi tadi Al-Quran, banyak orang yang sudah menutup hatinya dari Al-Quran. Sekarang Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, melalui hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada yang tertarik? Ada, tapi tidak banyak. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada yang tertarik? Tapi tidak banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, bumi, surga, neraka, ketika Ramadan datang, apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan?
ghulqat abwabad dar wa futihat abwabal jannah. Padahal Allah yang ciptakan neraka, Allah yang ciptakan surga. Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan calon penghuni surga, Allah menggambarkan calon penghuni neraka. Orang yang berjalan seperti ini jalannya menuju neraka, orang yang berjalan seperti ini menuju surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kepada kita kesempatan. Di bulan Ramadan ini Allah tutup dulu pintu nerakanya dan Allah buka pintu surganya sebagai wujud rasa cinta Allah kepada kita. Tapi bagaimana kemudian kita menghadapi Ramadan? Banyak di antara orang yang ketika Ramadan datang kepada dirinya, dia merasa tersiksa, terpaksa. Dengan Ramadan tidak ada lagi makan siang. Dengan Ramadan tidak lagi bisa saya berbuat maksiat seperti biasanya. Padahal sesungguhnya ini adalah rahmat Allah yang sangat besar yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam beberapa riwayat memang disampaikan bahwa Ramadan ya ketika disebutkan dalam Al-Quran kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu ada yang mengatakan yang min qablikum itu saum Asyura, ayamal bid, salasa ayam fi kulli syahr. Tapi ada juga riwayat yang mengatakan bahwa haula'in nasara, orang-orang Nasrani saat itu diperintahkan untuk ibadah Ramadan. Salasuna yauman. Fayuhawwalun, mereka kemudian merubahnya karena ar-ramdha ini kan istaddal har, jadi suasananya biasanya di musim panas ya, atau kalaupun tidak musim dingin tetap saja jaffa jawfahu, kerongkongan kita ini akan kering walaupun kita Ramadan di musim dingin sekalipun. Kenapa? Karena tujuannya adalah tahriqudz dzunub, menghancurkan dosa-dosa kita. Jadi kita capek, kita letih di bulan Ramadan itu panas, itu tujuannya adalah untuk menghapus dan menghancurkan dosa. Nah, orang-orang ini ternyata tidak melakukan hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa mereka memberikan Ramadan fi Rabi, di bulan-bulan semi ya, baina saif dan Rabi, dia ambil kita tidak mau puasa di bulan yang panas begini, kita pengennya yang bulannya semi-semi saja. Akhirnya kemudian zadallahu asyrina yauman, kemudian Allah menghukum 50 hari untuk mereka melaksanakan saum. Itu di beberapa Ramadan karena mereka sanksi ketika mereka hari dari Ramadan, belum akan Ramadan. Yang ada wacananya menghaji. Beberapa tahun penaruh tentang bagaimana keberkahan berbuka bulan Ramadan dari ya, orang paling miskin, paling terakhir masuk dalam itu paling nyata ketika dia bagaimana pintu surga, dia sudah merasa ya Allah saya cukup di sini saja. Tidak, tempat kamu di sana. Allah memberikan rahimnya begitu hebatnya, tapi banyak manusia yang tidak berusaha untuk mencarinya ya. Kalau dalam Al-Quran itu surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala perintahkan wabtaghi. Wabtaghi artinya cari, memang betul-betul mencari. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, bahwa di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang kita dapatkan, di antaranya rahmat Al-Qur'an yang diberikan kita, dan banyak di antara kita yang hari ini menyia-nyiakan rahmat Allah dalam bentuk Allah memberikan syahrul Ramadan untuk kita, tapi banyak juga di antara kita yang menyia-nyiakan. Ada juga dengan rahmat bi irsali Nabi Muhammad SAW, rahmat Allah dengan turunkannya diutus khabiya khairul anam anbiya wal munaqi, bagaimana kehebatan umatnya. Ada yang tidak bangga dengan nabinya, umatnya ada yang tidak peduli, umatnya ada yang tidak pernah merasakan bahwa nabinya adalah nabi yang memiliki syafaat nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menyadari bahwa rahmat Allah begitu besarnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, sehingga setiap Ramadan biasa sampai kematian kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kali itu yang bisa kami sampaikan untuk pagi hari ini. Mari kita berusaha untuk menyadarkan untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di masjid ini, saya yakin sudah merasakan bagaimana rahmat Allah dan nikmatnya ibadah. Tapi yang di luar sana
mungkin anak kita, cucu kita, tetangga kita belum bisa merasakan sejuknya rahmat Ramadan, ajak mereka untuk bisa menikmatinya. Ya, wa mal ladzatu illa ba'da ta'abi. Tidak ada kenikmatan sekarang kita beribadah kecuali dulu kita sudah berjuang. Maka ajak orang-orang untuk berletih sehingga bisa mendapatkan sejuknya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan Al-Qur'an Ramadan dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.